Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Mar'abtu Najiah dengan NIM 1922016 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manufaktur. Adapun subbab yang akan dibahas dalam materi ini, yang pertama, pengertian sistem informasi manufaktur, yang kedua, komputer sebagai sistem informasi, yang ketiga, model sistem informasi manufaktur, yang keempat, komponen sistem MRP, yang kelima, manfaat MRP, dan yang terakhir, subsistem intelijen manufaktur. Pengertian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan, yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Komputer sebagai sistem informasi. Istilah sistem informasi manufaktur untuk menjelaskan subsistem CBIS yang menyediakan informasi mengenai operasi produk. Output dari sistem manufaktur digunakan untuk menciptakan dan mengoperasikan sistem produk fisik. Untuk menemukan referensi mengenai sistem informasi manufaktur dalam literatur ini, tidak banyak. Untuk penyebabnya adalah nama-nama lain telah digunakan: ROP, MRP, MRP2, JIT, dan CIM. Ini semua merupakan pendekatan untuk mengelola proses manufaktur, dan semua menggunakan informasi kecuali CIM atau Computer Integrated Manufacturing adalah suatu konsep baru yang baru berkembang. Model sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur mencakup semua aplikasi komputer dalam area manufaktur sebagai sistem konseptual. Suatu model sistem tersebut digambarkan seperti berikut ini. Subsistem input. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasoknya. Subsistem industrial engineering menyerupai subsistem penelitian pemasaran karena terutama terdiri dari proyek-proyek kumpulan data khusus. Subsistem intelijen manufaktur mengumpulkan data dari lingkungan. Sistem output. Subsistem produksi menjelaskan tiap langkah dari proses transformasi dari pemesanan bahan baku dari pemasok hingga pelepasan barang jadi ke pasar. Subsistem persediaan memelihara catatan konseptual dari material saat material bergerak dari bahan mentah menjadi barang dalam proses dan akhirnya barang jadi. Subsistem kualitas memastikan bahwa tingkat kualitas bahan baku yang diterima dari pemasok memenuhi standar persyaratan. Subsistem biaya membuat manajemen tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai biaya proses transformasi. Komponen sistem MRP. MRP, Material Recruitment Planning, adalah suatu strategi material proaktif. Daripada hanya menunggu hingga saat memesan, MRP melihat ke masa depan dan mengidentifikasi material yang akan diperlukan, jumlahnya, dan tanggal diperlukannya. Berikut ini merupakan gambar dari sebuah sistem MRP. Gambar tersebut menggambarkan komponen-komponen utama MRP. Angka-angka sistem di bawah ini berhubungan dengan angka-angka di gambar. 1. Sistem penjadwalan produksi menggunakan 4 file data dalam menyiapkan master production schedule. 2. Sistem material requirements planning menentukan beberapa banyak material yang diperlukan untuk memproduksi jumlah unit yang ditetapkan atau yang diinginkan. Yang ketiga, sistem material requirements planning bekerja berhubungan dengan sistem capacity requirements planning untuk memastikan bahwa produksi terjadwal itu sesuai dengan kapasitas pabrik. Yang keempat,
Sistem pelepasan pesanan atau order release system menggunakan jadwal pesanan terencana untuk input dan mencetak suatu laporan pelepasan pesanan atau order release report. Manfaat MRP. Beberapa manfaat Material Recruitment Planning atau MRP yaitu 1. Meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. 2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. 3. Membuat perencanaan dan penjadwalan pembelian bahan baku material yang lebih baik. 4. Perusahaan lebih tanggap apabila terjadi perubahan dan pergeseran pasar. 5. Pelayanan konsumen tetap terjaga meskipun tingkat persediaan material menurun. Subsistem intelijen manufaktur membuat manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja, material, dan mesin. Informasi pekerja. Manajer manufaktur sangat memperhatikan serikat pekerja yang mengorganisasikan para pekerja perusahaan. Jika para pekerja memilih untuk berserikat, suatu kontrak menjelaskan harapan dari kewajiban baik perusahaan maupun serikat. Berikut ini merupakan gambar dari arus informasi tenaga kerja. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem formal maupun informal digunakan untuk menciptakan arus informasi pekerja. Sistem formal. Manajemen manufaktur memulai arus informasi pekerja dengan menyiapkan permintaan pekerja yang dikirimkan ke Departemen Sumber Daya Manusia. Sistem informal. Arus informasi antara pekerja dan manajemen manufaktur sebagian besar bersifat informal. Arus itu berupa kontak harian antara pekerja dan penyelia mereka. Informasi pemasok. Sebagian besar departemen pembelian memiliki beberapa pembeli yang menghususkan diri dalam memperoleh material kelas tertentu. Pemilihan pemasok terbaik merupakan elemen kunci dan dalam mencapai efisiensi dan kualitas produksi. Material yang dipesan harus tiba sesuai jadwal dan dengan tingkat kualitas yang diharapkan. Kajian empiris, perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi manufaktur menggunakan TOGAF dalam studi kasus PT Pindo Daily Pulp and Paper Mills. Arsitektur enterprise adalah bagaimana menciptakan pandangan abstrak dari suatu perusahaan yang membantu orang-orang di perusahaan untuk membuat rencana dan keputusan yang lebih baik. Arsitektur enterprise melampaui perencanaan teknologi dengan menambahkan perencanaan strategis sebagai pendorong utama dari perusahaan dan perencanaan bisnis sebagai sumber daya yang paling dibutuhkan. Tinjauan pustaka. Metodologi TOGAF yang disebut dengan TOGAF Architecture Development Method atau disingkat dengan ADM meliputi beberapa tahapan yang bersifat interaktif, yaitu sebagai berikut. Preliminary phase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Phase E. Architecture Vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Phase B. Business Arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Phase C. Information System Arsitektur. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Phase D. Teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Phase E. Opportunities and Solution. Tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan.
Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan tujuan arsitektur dan melakukan klarifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Phase B, Migration and Planning. Fase ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Phase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. H. Architecture Change Management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Recruitment Management. Menguji proses pengelolaan arsitektur rekrutmen sepanjang siklus ADM berlangsung. Berikut ini merupakan gambar dari tahapan proses perencanaan arsitektur dalam TOGAF ADM. Metode penelitian yang dilakukan dalam perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi manufaktur berdasarkan langkah-langkah pemikiran kerangka kerja TOGAF ADM seperti pada gambar 2. Kesimpulan, komputer sebagai sistem informasi yaitu sistem titik pemesanan kembali. Untuk pendekatan paling sederhana adalah pendekatan reaktif, yaitu menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan pembelian atau suatu proses produksi. Model sistem informasi manufaktur, yaitu ada subsistem input dan output. Untuk subsistem input ada beberapa macam, yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem industrial engineering, dan subsistem intelijen manufaktur. Dan untuk subsistem output ada beberapa macam, yaitu subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Untuk komponen MRP sendiri yaitu sistem penjadwalan, sistem material requirement planning untuk menentukan berapa banyak material yang diperlukan, sistem material requirement planning yang juga berhubungan dengan sistem capacity requirement planning, dan sistem pelepasan pesanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.